Terima kasih, Dr. Yuda. Selamat malam, Bu Regina. Selamat malam, Dr. Yuda. Selamat malam semua doa yang terkasih. Kembali kita bertemu malam ini dengan tema Aku Haus. Sebentar ya. Malam ini kita mulai kembali dengan tema Aku Haus. Itu yang sering kita mendengar langsung dari kitab Yohanes bab 19 ayat 28 sampai 29. Saya haus, aku haus. Setelah itu, menyadari bahwa semuanya telah selesai, agar kitab suci dapat digenapi, Yesus berkata, aku haus. Ada sebuah bejana berisi anggur biasa. Jadi mereka menaruh bunga karang yang direndam dalam anggur pada tangkai hisop dan menempelkannya ke mulutnya. Jadi itu adalah di Yohanes bab 19 ayat 28 sampai 29. Saat bunda kita yang terberkati mendengar putranya mengucapkan kata-kata ini, aku haus. Dia pasti ingin segera memuaskan dahaga putranya. Dia memperhatikan kehausan tubuh putranya. Tetapi dia bahkan lebih memperhatikan kehausan rohaninya. Jadi dalam hal ini, saat prajurit itu mengambil spons, merendamnya dalam anggur, dan meletakkannya di mulutnya, dia akan menerima penghiburan dari tindakan kebaikan ini. Tapi dia juga akan melihat makna besar dalam tindakan ini. Prajurit itu adalah simbol kemanusiaan yang jatuh, dan anggur asam adalah simbol keadaan kita yang tidak teratur. Tetapi justru keadaan kita yang tidak teratur itulah yang Yesus rindukan untuk ditebus. Dia tidak menginginkan anggur segar atau mata air murni. Dia menginginkan manusia yang jatuh. Dia haus akan kita untuk datang kepadanya dalam kelemahan dan dosa kita. Jadi bunda kita yang terberkati akan merasakan simbolis yang kuat ini. Karena bunda kita adalah orang yang pertama yang mendengar kata aku haus di bawah kaki salib Yesus. Bersama murid yang dikasihinya, Santo Yohanes, dan Yesus masih berseru hari ini, aku haus. Dia haus akan Anda dan saya dan kita semua. Jadi ini yang dikatakan, yang dimaksud aku haus. Terlalu sering kita merasa bahwa kita hanya bisa datang kepadanya untuk memuaskan dahaganya jika kita datang dengan cara malaikat, dengan cara yang baik, yang diterima olehnya.
Terlalu sering kita percaya bahwa Yesus hanya tersenyum kepada kita ketika kita datang tanpa dosa. Tapi ini tidak benar. Alasan mengapa Yesus mati di kayu salib dengan kematian yang begitu kejam adalah agar kita bisa datang kepadanya dalam kehancuran kita sendiri. Jadi kita bisa renungkan dan bayangkan kematian Yesus yang begitu mengerikan di kayu salib adalah supaya kita juga bisa datang kepadanya dalam kehancuran diri kita dengan dosa-dosa kita. Jadi kita datang kepada Kristus yang menderita dan haus dengan dosa dan kekacauan kita. Kita bukan anggur segar, kita adalah anggur asam. Tetapi ketika kita membiarkan diri kita datang kepada Tuhan kita dalam keadaan ini, rasa hausnya padam. Jadi bagaimana kondisi jiwa kita semua? Apakah kita malu dengan dosa kita? Apakah kita mengadopsi personal palsu dari diri kita sendiri dengan anggapan bahwa Yesus hanya akan menerima kita jika kita ini baik, sempurna. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran ini. Jangan ragu untuk datang kepada Tuhan kita dengan segala kelemahan, pergumulan, dan dosa. Jangan khawatir tentang apa yang Tuhan pikirkan atau akan katakan tentang diri kita. Datanglah kepadanya jika kita mempercayainya dengan tindakan rendah hati dalam mempersembahkan diri kita yang berdosa untuk menyegarkan jiwanya yang haus untuk menerima kita kembali dalam keadaan diri kita yang sesungguhnya. Jadi itulah arti kata suci Tuhan kita yang sekarang dengan kata aku haus. Pergilah kepadanya, berserah diri kepadanya, dan itu sangat menyenangkannya melalui perantara Bunda Maria yang terberkati, yang sedang memperhatikan kita dan menunggu kita untuk memuaskan kerinduan di dalam hati putra ilahinya. Jadi besok 16 Juli kan hari Bunda Maria. Jadi kita tuh diminta untuk bisa mempersembahkan diri kita kepadanya dalam keadaan apa adanya dan memohon Tuhan Yesus untuk menerima kita. Jadi saya juga akan membagi juga dari bacaan yang saya baca selama ini dari diarinya Santa Faustina nomor 1032. Aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Tolong aku, putriku, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bergabunglah dengan penderitaanmu, dengan sengsaraku, dan persembahkan kepada Bapa Surgawi bagi para pendosa. Ini Yesus katakannya kepada Santa Faustina, ada di diarinya nomor 1032. Jadi di sini kita lihat bagaimana Bunda Maria menanti kita datang ke hadapannya dengan segala kelemahan kita, dengan segala dosa-dosa kita persembahkan melalui Bunda Maria, dan dari Bunda Maria akan membawanya kepada putranya. Jadi mulai besok 13 Juli, saya akan memberikan bahan bagaimana mempersembahkan
diri kita, mengkonsekrasikan diri kita kepada Bunda yang kita kasihi, bagaimana caranya kita bisa memberikan segala-galanya di dalam hal persembahan, segala dosa, keburukan kita, dan kebaikan kita, dan seluruhnya kepada Bunda yang terkasih untuk dibawa kepada putranya, Yesus Kristus. Sehingga dari sana kita akan diubah dan menjadi seperti Yesus Kristus melalui Bunda Maria yang kita kasihi. Jadi teladan Bunda Maria adalah teladan yang luar biasa bagi kita, yang harus kita ikuti dan teladani sebagai seorang wanita yang luar biasa. Penuh kasih, dialah yang pertama menerima kata, aku haus dari putranya. Dan itulah yang Bunda Maria ingin, membawa kita kembali rame-rame kepada putranya untuk melepaskan dahaga putranya. Jadi 16 Juli adalah harinya Bunda Putri Karmel. Besok 13 Juli kita akan mulai dengan 33 hari konsekrasi kepada Bunda Maria. Jadi juru selamat kita Yesus secara menakjubkan haus akan kasih kita. Mungkin tampak sulit untuk dipercaya, bagaimanapun juga dia adalah Tuhan kita. Bagaimana dan mengapa dia haus akan cinta kita. Kita akan melihat secara menyeluruh pada kehausan suci Yesus dari salib ini untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan mari kita lihat apa yang kita perlukan untuk pertumbuhan iman dan rohani kita. Jadi Yesus tuh hanya haus satu yang betul-betul ia hauskan adalah keselamatan jiwa-jiwa. Jadi ini sangat indah sekali untuk kita renungkan sungguh-sungguh. Jadi selama ini mungkin pikiran kita memang benar tubuh kita kekurangan zat yang mengakibatkan kita haus. Seperti renungan sebelumnya yang saya berikan, kehausan karena zat air. Itu sungguh benar, kehausan dalam fisik. Tetapi sesungguhnya haus yang dimaksud ini adalah kehausan dalam keselamatan jiwa-jiwa. Orang berdosa untuk kembali kepadanya. Jadi hari ini kita akan coba merenungkan arti sesungguhnya hati manusia gelisah sampai menemukan Tuhan. Jadi ini ada di Mazmur 42 bab 1 dan 2. Seperti rusa merindukan sungai, demikianlah jiwaku merindukanmu, ya Tuhan. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Santo Agustinus menulis kata-kata yang sekarang dikenal di dalam Katekismus nomor 30 ya. Jadi terus saya lihat di sana, engkau telah membuat kami untuk diri engkau sendiri, dan hati kami gelisah sampai beristirahat di dalam engkau. Jadi manusia mungkin melakukan banyak pencarian di semua tempat yang salah dan tidak pernah memiliki kedamaian sampai dia benar-benar berada di hadapan Tuhan. Tapi itu bukan hanya kerinduan sepihak atau pencaharian sepihak. Memang benar bahwa Tuhan kita juga merindukan kita. Meskipun dia adalah pencipta alam semesta, dia haus akan cinta kita. Itu tulisan dari Santo Agustinus ya. Jadi ketika Yesus tergantung sekarat di kayu salib, dia mengucapkan kata-kata, aku haus. Bukan hanya air yang dia haus, dia juga haus akan kasih kita. Dan keselamatan jiwa-jiwa. Rasa haus ini diekspresikan
segera setelah dia memberikan kepada muridnya Yohanes dan juga seluruh umat manusia, yaitu kita semua yang hari ini bisa mendengar kata aku haus. Sebagai hadiah utama, yaitu ibunya sendiri. Ketika dia berkata, inilah ibumu. Jadi, itu yang dia ekspresikan sebelum dia mengatakan aku haus, dia lebih dahulu mengatakan inilah ibumu. Jadi ikatan antara kata aku haus dengan ibumu ada sangat besar sekali linknya ya. Jadi kita harus kembali kepada ibunya yang bisa membawa kita semua kepadanya. Begitu indahnya hubungan yang diberikannya kepada kita antara Yohanes bab 19 ayat 27 dan kata hausnya pada ayat 28. Sebagian besar dari kita tidak dapat memahami arti penuh dari karunia semacam ini. Namun setidaknya kita dapat mencoba mengingat untuk sering memanggil Bunda Maria dalam semua kebutuhan kita. Dia akan berdoa untuk kita, melindungi kita, sungguh-sungguh sebagai ibu kita. Maria adalah mediator kita yang luar biasa. Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana memuaskan dahaga putranya akan cinta dan jiwa. Bunda Maria tahu bahwa semua tentang perlunya menyelamatkan jiwa-jiwa yang haus Yesus. Jiwa-jiwa yang Yesus menginginkan diselamatkan. Maria sepenuhnya sadar akan masalah dan berkat dunia kita yang penuh dosa dan selalu bersatu erat dengan karya keselamatan putranya sejak awal. Dia terus bekerja dari surga. Kita dapat mengingat bahwa ketika Maria menampakkan diri kepada 3 anak petani sederhana di Fatima, di Portugal, pada tahun 1917, menawarkan beberapa instrumen alat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Salah satu dari alat tersebut untuk penyelamatan jiwa-jiwa kita adalah berdoa rosario setiap hari. Yang lainnya adalah berkomitmen pada devosi 5 hari Sabtu pertama. Selanjutnya berdoa dengan doa yang kuat yang diajarkan kepada anak-anak seperti Santa Lucia, Francisco, dan Jacinta, yaitu doa yang paling efektif. Oh Yesus, ini adalah untuk cintamu, untuk pertobatan para pendosa yang malang, dan sebagai ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap hati Maria yang tak bernoda. Jadi itu adalah doa 5 kali Sabtu pertama. Itu untuk reparasi kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda, yang diminta oleh Yesus langsung kepada kita untuk merayakannya. Karena banyak orang tidak percaya dan menghina bundanya yang terkasih. Itu mungkin bisa dikupas di hari-hari berikutnya kenapa kita merayakan Sabtu pertama. Dan itu diminta sampai hari ini. Bunda yang terberkati mengajarkan doa ini kepada anak-anak sejak dari penampakannya pada tanggal 13 Juli 1917.
itu dapat didoakan kapan saja, terutama ketika mempersembahkan penderitaan atau situasi tertentu kepada Tuhan kita, meminta Dia untuk menggunakannya untuk tujuan yang disebutkan dalam doa. Hal yang paling sederhana dapat diubah menjadi sarana yang tangguh untuk menyelamatkan jiwa. Dengan cara ini kita membantu memuaskan dahaga Yesus. Bunda Teresa dari Kalkuta, Santa Faustina, mereka sangat bisa merasakan Yesus yang haus. Jadi mereka itu sangat peka, dua santa di masa kita ini. Kita bisa melihat bagaimana mereka menanggapi kehausan dari Yesus. Dalam membahas kehausan Yesus akan keselamatan jiwa, Santa Teresa dari Kalkuta yang sangat terpengaruh oleh kehausan Yesus akan keselamatan jiwa dan pada kenyataannya mendirikan ordo religius yang bekerja untuk mencapai keselamatan jiwa-jiwa mereka. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik yang menerima apa yang dia sebut sebagai panggilan di dalam panggilan. Ketika pada 10 September 1946, dia berada di dalam kereta api dalam perjalanan ke retreat tahunannya di Darjeeling. Bunda Teresa mengalami penglihatan mistik Yesus di kayu salib, mengucapkan kata-kata, "Aku haus." Yesus memanggil hati biarawati yang sederhana ini dan memintanya untuk merawat yang termiskin dari yang miskin. Bunda Teresa sepenuhnya menerima undangan Yesus ini. Setelah melakukan uji tuntas dan mengikuti protokol yang normal hierarki gereja meninjau proposalnya Bunda Teresa untuk ordo religius yang akan dia temukan dan memberinya izin untuk melangkah keluar dengan iman mengikuti panggilan Yesus. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1948, Bunda Teresa menyeberangi ambang dari tatanan damai biara Loreto ke daerah kumuh yang tak terduga, terkadang berbahaya sekali, yaitu di antara kaum miskin. Pada tanggal 7 Oktober 1950, Bunda Teresa dan 11 sahabat, beberapa adalah mantan murid-muridnya, secara resmi mendirikan kongregasi religius atas izin keuskupan. Bunda Teresa menyatakan tujuan umum misionaris cinta kasih adalah untuk memuaskan dahaga Yesus Kristus di kayu salib akan cinta dan jiwa. Dia memasukkan kata-kata ini ke dalam statuta ordo di setiap kapel biara Missionaries of Charity di seluruh dunia. Kata-kata "aku haus" terpampang jelas di dinding dekat dengan altar dan tabernakel. Bunda Teresa menjelaskan, kami memiliki kata-kata ini di setiap kapel Missionaries of Charity untuk mengingatkan kita untuk apa Missionaries Charity ada di sini, yaitu untuk memuaskan dahaga Yesus akan jiwa-jiwa, akan cinta, akan kebaikan, untuk belas kasih, akan cinta yang lembut. Jadi secara pribadi
Kita semua sungguh sangat diberkati dapat merenungkan kata-kata yang sederhana. Aku haus pada saat ini ya. Sehingga kita bisa ikut merasakan dan mengerti sesungguhnya apa arti kata haus ini. Jadi pada tanggal 25 Maret 1993, Bunda Teresa menjelaskan arti kata aku haus dalam sebuah surat kepada komunitasnya. Dia menulis, aku haus adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar Yesus mengatakan, aku mencintaimu. Sampai Anda tahu jauh di lubuk hati bahwa Yesus haus untuk Anda, untuk kita semua, tidak dapat mulai tahu siapa yang dia inginkan dari kita, atau siapa dia inginkan untuk datang kepadanya. Jadi kita semua terpanggil untuk datang kepada Yesus yang aku haus. Hati dan jiwa misionaris cinta kasih ini adalah kehausan hati Yesus tersembunyi di dalam orang miskin. Aku haus dan kamu melakukannya untukku. Ingat selalu untuk menghubungkan kedua kata-kata ini. Aku haus dan kamu melakukannya untukku. Jadi kita dipanggil untuk datang kepadanya, untuk membawa jiwa-jiwa diselamatkan, untuk mereka bisa melihat Yesus itu sungguh hadir, sungguh ada, dan sungguh hidup melalui perbuatan-perbuatan kasih yang bisa kita berikan kepada sesama kita, terutama bagi orang-orang yang termiskin di antara yang miskin. Jadi tepat setelah Bunda Teresa memberikan hadiah abadinya, Santo Johannes Paulus II menggambarkan misi suci dari Santa Teresa ini. Misinya dimulai setiap hari sebelum fajar di hadapan Ekaristi. Dalam keheningan kontemplasi, Bunda Teresa dari Kalkuta mendengar gema seruan Yesus di kayu salib. Aku haus. Seruan ini diterima di lubuk hatinya yang terdalam, mendorongnya untuk mencari Yesus di dalam diri orang-orang miskin yang ditinggalkan dan yang sekarat di jalan-jalan di Kalkuta dan ke seluruh ujung bumi ini. Maka misionaris charity ini telah berkembang banyak ke seluruh dunia saat ini. Kemudian pada beatifikasinya pada 19 Oktober 2003, Paus mengungkapkan seperti di bawah ini, seruan Yesus di kayu salib. Aku haus, Yohanes bab 19 ayat 28 mengungkapkan kedalaman kerinduan Tuhan kepada manusia, menembus jiwa Bunda Teresa dan menemukan tanah subur di hatinya, memuaskan dahaga Yesus akan cinta dan jiwa-jiwa yang bersatu dengan Maria, Bunda Yesus, telah menjadi satu-satunya tujuan keberadaan Bunda Teresa dan kekuatan batin yang menariknya keluar dari dirinya dan membuatnya berlari tergesa-gesa, melintasi dunia untuk bekerja untuk keselamatan dan pengudusan yang termiskin dari yang termiskin. Bagaimana dengan kita semua? Kita telah melihat dua jiwa yang sungguh-sungguh Tuhan pakai mereka dalam memuaskan dahaganya dan memberikan kita teladan yang begitu nyata
melalui Bunda yang terkasih, Bunda Maria, yang memberikan kita pengajaran bagaimana untuk hidup dalam mempersembahkan diri kita kepadanya dengan melakukan perbuatan amal kasih yang telah diberikan contoh dari Bunda Teresa dan Santa Faustina. Jadi sekitar 10 tahun sebelum Bunda Teresa mengalami pendengaran kata-kata Yesus, aku haus, orang kudus lainnya yang agung ya, yaitu Santa Faustina, juga mendengar kata-kata yang kuat yang sama, yang diucapkan ke dalam hatinya, dalam suatu penglihatan, yaitu Suster Faustina melihat Yesus menderita di kayu salib. Suster Faustina mengenang, selama misa kudus, aku melihat Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib, di tengah siksaan yang hebat. Erangan lembut keluar dari hatinya. Setelah beberapa waktu, dia berkata, aku haus. Aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Tolong aku, putriku, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bergabunglah dengan penderitaanmu, dengan sengsaraku, dan persembahkan kepada Bapa Surgawi bagi orang-orang berdosa. Di buku catatan harian Santa Faustina nomor 1032. Sungguh suatu hak istimewa yang luar biasa untuk diminta oleh Yesus sendiri untuk membantu dia menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi kalau Yesus meminta Santa Faustina untuk membantu dia, menolong dia menyelamatkan jiwa-jiwa, itu juga yang dimaksudkan Yesus kepada kita semua. Untuk bantu menyelamatkan jiwa-jiwanya, jiwa Yesus yang haus. Suster Faustina tidak diragukan lagi mengingat kata-kata ini dan merenungkannya secara mendalam. Dia mencari setiap kesempatan untuk membantu Yesus menyelamatkan jiwa-jiwa dengan menggabungkan setiap penderitaan yang dialaminya dengan penderitaan Yesus. Orang suci yang rendah hati ini berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana menderita dengan benar. Secara khusus dia menulis di dalam diary-nya, catatan buku hariannya nomor 1762. Aku mengerti bahwa aku tidak tahu bagaimana menderita. Untuk mendapatkan pahala atas penderitaanku, aku akan mempersatukan diriku lebih erat dalam penderitaan dengan sengsara Tuhan Yesus. Ini sering dia lakukan. Di lain waktu Yesus berkata kepada mempelainya di buku catatan hariannya Santa Faustina nomor 186. Aku ingin agar kamu mengetahui lebih dalam lagi cinta yang membara di hatiku bagi jiwa-jiwa. Dan kamu akan mengerti ini ketika kamu merenungkan sengsaraku. Dalam renungan atas kata-kata Yesus, aku haus, Paus Fransiskus mengatakan, cinta tidak dicintai. Cinta tidak dicintai. Realitas ini, menurut beberapa catatan, adalah yang sangat mengecewakan Santo Fransiskus dari Assisi. Demi cinta Tuhan yang menderita, dia tidak malu untuk berteriak dan berduka dengan keras. Realitas yang sama ini harus ada di dalam hati kita saat kita merenungkan Kristus yang tersalib. Dia yang haus akan cinta.
Bunda Teresa dari Kalkuta menginginkan agar di kapel setiap komunitas para susternya, kata-kata aku haus akan ditulis selalu di sebelah salib. Tanggapannya adalah untuk memuaskan dahaga Yesus akan kasih di kayu salib melalui pelayanan kepada yang termiskin dari yang miskin. Rasa haus Tuhan Yesus memang dipadamkan oleh kasih welas kasih kita. Dia terhibur ketika atas namanya kita tunduk dan mengasihi, mencintai penderitaan orang lain. Pada hari penghakiman, mereka akan disebut berbahagialah yang memberi minum kepada mereka yang haus, yang menawarkan gerakan cinta sejati kepada mereka yang membutuhkan. Seperti yang tertulis di Matius bab 25 ayat 40, seperti yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya kepadaku. Sesuatu untuk direnungkan, baik dari Bunda Teresa dan Santa Faustina, bertindak atas undangan besar Yesus untuk membantu menyelamatkan jiwa-jiwa. Juga anak-anak gembala di Fatima menanggapi permintaan Bunda Maria untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan doa dan pengorbanan mereka. Mengingat undangan Yesus kepada Santa Faustina untuk bergabung dengan penderitaannya pada sengsaranya dan mempersembahkannya kepada Bapa Surgawi bagi orang berdosa. Dapatkah kita berusaha untuk melakukan hal yang sama? Seruan Yesus dari salib yang mengungkapkan kehausannya akan keselamatan jiwa-jiwa harus bergema dalam hati kita semua. Luangkan waktu hari ini atau minggu ini untuk merenungkan hal-hal ini. Jadikan hidup kita semua penuh dengan perhatian penuh kasih terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita dan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menghubungkan keduanya seperti yang disarankan oleh Bunda Teresa. Juga renungkan kehausan besar Yesus akan kasih dari kita semua. Dapatkah kita berusaha memuaskan dahaganya? Yesus telah meminta dengan cara tertentu kepada kedua putrinya, Santa Faustina dan Bunda Teresa, untuk membantunya menyelamatkan jiwa-jiwa. Dia memberi isyarat tersebut kepada kita semua. Jadi yaitu melalui tindakan belas kasih. Jadi tindakan belas kasih itu adalah 7 corporal work of mercy dan 7 spiritual work of mercy. Jadi ada 7 pokok perbuatan belas kasih dan 7 perbuatan spiritual belas kasih. Jadi siapa yang di dekat kita yang paling membutuhkan kasih Tuhan? Mengetahui bahwa setiap hati manusia sangat ingin beristirahat dalam kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa memuaskan dahaga mereka akan kasih Tuhan? Pekerjaan belas kasih apa yang dapat kita praktekkan sepanjang hari, sepanjang waktu kita selama 24 jam, dan sepanjang hari-hari berikutnya
dan sepanjang minggu. Kita berdoa untuk hal ini. Semoga kita semua tergerak hati untuk melakukan pekerjaan 17 kasih pokok dan 17 kasih spiritual. Jadi kita ada beberapa saran yang kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menawarkan bantuan kepada orang sesama kita yang kita lihat sedang dalam kekosongan, dalam penderitaan, dalam kesendirian, di dalam kesulitan. Itu kita harus berikan bantuan kepada mereka. Ingat perbuatan belas kasih, tidak bisa dengan perbuatan, kita masih bisa berbuat dengan melalui kata-kata, melalui penghiburan, melalui nasihat. Sampai itu tidak bisa, kita juga masih bisa melakukannya melalui doa. Jadi itu 3 perbuatan belas kasih yang harus kita ingat, yang diberikan kepada kita melalui Santa Faustina. Dan yang kedua, luangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan seseorang yang perlu ingin berbagi kepada kita. Jika kita mau menyediakan waktu untuk bersabar dan mendengarkannya. Yang ketiga, memulai percakapan dengan orang-orang di sekitar kita, memungkinkan mereka untuk melampiaskan isi hati mereka. Jadi pendekatan kepada mereka itu dengan penuh kasih, dengan sapaan, selamat pagi, selamat malam, atau dengan sebuah senyuman, dengan keramahan yang hadir dari dalam diri kita, membuat orang bisa merasakan kehadiran Yesus dan membukakan diri untuk men-sharingkan sesuatu yang ia butuhkan untuk seseorang mau mendengarkannya dan melepaskan hatinya yang bermasalah, sehingga kita juga bisa memberikan beberapa kata-kata penghiburan, nasihat, atau mendoakannya. Selalu menyebut doa dan Tuhan Yesus, kita selalu dapat memberikan kata-kata yang kuat dalam percakapan dengan mereka. Ini dapat membantu mengubah hidup seseorang. Jadi, kita bisa melihat betapa besarnya kata "aku haus" oleh Yesus untuk kita gunakan, untuk kita ikuti, untuk kita teladani kedua santa yang telah terpilih oleh Yesus untuk mendengarkan dan mempraktekkan arti kata "aku haus" melalui Santa Teresa dari Kalkuta dan Santa Faustina. Jadi kita bisa berdoa kepada Yesus. Kita sama-sama tutup melalui doa ini ya. Tuhan Yesus yang Maha Penyayang, Yesusku yang tersalib, aku mengasihimu. Aku adalah hamba-Mu yang tidak layak. Terima kasih telah haus akan cintaku. Aku ingin memuaskan dahaga-Mu akan cinta, dan aku ingin menawarkan hidupku untuk keselamatan jiwa-jiwa. Bunda Maria, tolong bantu aku. Santa Faustina, tolong doakan aku. Yesus, Engkaulah andalanku. Amin. Kita tutup dengan Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Yurja.
Terima kasih banyak Ibu Cynthia